Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas kira-kira dampak hasil FOMC meeting ya, karena memang dampak meetingnya sudah selesai. Nanti kita lihat ternyata dampak terhadap market crypto itu bagaimana. Itu yang pertama, lalu kita lihat juga keadaan market crypto hari ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu share videonya, like, dan juga subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita lihat Bitcoin mengalami penguatan dan justru banyak orang bilang ini sentimen negatif gitu ya, FOMC meeting, karena kita nggak tahu dan lain-lain. Tapi yang cukup good newsnya ini malah kita naik. Nah, kenapa kita bisa naik? Kita akan coba bahas. Ethereum naik sekitar 6%. Jadi kalau lihat dari sini, bisa kita bilang altcoins ini performingnya lebih outperforming Bitcoin dan naiknya lebih cukup drastis. Kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, kita bisa lihat dari sini beberapa cukup signifikan kenaikannya. Kita Cadena naik sekitar 39%. Ada Bora, ada Arweave juga naik 24%, Elrond, Avalanche, Terra Luna, XDC, Phantom, dan lain-lain. Jadi ya, banyak yang performing juga. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, yang merah hanya Near Protocol ya. Near Protocol, sisanya ini stablecoin gitu ya. Jadi ya, relatif hijau untuk hari ini di market crypto. Kalau kita lihat di Crypto Fear and Greed Index di level 29, jadi masih orang-orang takut gitu. Mungkin nanti kita bahas nih, kira-kira kalau sudah hijau seperti ini, apakah kita boleh membeli atau udah mulai beli atau enggak gitu ya. Secara overall, sebelumnya kita sempat membahas FOMC meeting. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung FOMC itu apa, mungkin teman-teman bisa nonton video ini sih, 3 video yang terakhir. Ini kita membahas hal itu ya. Nah, meetingnya itu sebenarnya kan di tanggal 14 sampai 15. Di sini kita akan membahas tentang the Federal Reserve ya. Jadi Central Bank Amerika ini membahas keadaan makroekonominya, inflasi, unemployment rate, suku bunga, tapering, dan lain-lain. Banyak gitu yang dia dibahas. Jadi ini cukup penting dan ini menimbulkan banyak orang yang menunggu kejelasannya dulu gitu. Karena menunggu kira-kira pengumumannya apa sih. Nah, sekarang sudah selesai meetingnya, jadi kita sudah lihat apa yang akan dilakukan Fed dengan hasil meeting ini. Yang pertama adalah Fed speeds up stimulus withdrawal. Ini bisa dibilang Fed ini mempercepat tapering dan Bitcoin jumps. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, apakah tapering ini sentimen positif untuk market crypto? Sebenarnya enggak, tapering ini cukup negatif. Tapi kenapa Bitcoin naik? Ini sempat kita diskusikan kita bahas di ini, bersiap market crypto untuk recover, di mana kita lihat bahwa mungkin orang-orang tuh sudah menjual Bitcoin di saat rumor bahwa Fed ini akan mempercepat tapering gitu. Jadi pada saat newsnya keluar malah naik gitu ya, sell on rumor, buy on news gitu. Lalu kalau kita lihat lagi percepatannya ya, Fed will increase its bond purchases by 30 billion, akan di-double, justru akan dipercepat 30 billion. Awalnya itu 15 billion per bulan. Jadi inilah hasilnya. Untuk lebih detail kita bisa dari sini, Fed shift to inflation battle winding down pandemic support. Nah, salah satu kenapa Fed ini mempercepat tapering, salah satunya itu karena ada report inflasi. Itu pun sudah kita bahas juga di video ini. Nanti saya coba linkin juga ya, dimana inflasi Amerika itu sudah menjadi paling tinggi di 40 tahun, di 4 dekade istilahnya ya. Jadi ini benar-benar gawat untuk keadaan Amerika. Makanya ini Federal Reserve langsung mau mempercepat tapering agar bisa mengkontrol istilahnya. Lalu untuk suku bunga sendiri, banyak yang bilang bahwa ini Federal Reserve ini akan expect to raise interest rate. Jadi suku bunga di Amerika itu akan dinaikkan. Nanti kita bahas dampaknya juga nih terhadap market crypto dengan suku bunga, dan dan banyak yang bilang bahwa ini akan dinaikkan sekitar 3 kali di tahun depan di 2022. Nah, lalu kita lihat lagi tapering off its bond buying faster. Tadi kita bilang ini mempercepat taperingnya. Yang awalnya dulu itu diprediksikan ending di bulan Juli atau Juni tahun depan, di tengah-tengah tahun depan, ini menjadi endingnya tuh di bulan Maret, di kuartal 1 di tahun depan gitu. Jadi dipercepat, di double gitu kecepatannya. Lalu kalau kita lihat lagi di sini, that will place Fed policymakers in a position to raise interest rate. Jadi memang ini Federal Reserve sudah bilang di meetingnya, di mana dia bilang bahwa the Fed has made clear it wants to end its bond buying program before it raise interest rate. Jadi tapering ini akan dilakukan dulu. Jadi ya, tapering akan dilakukan, pembelian bond ini akan dikurangin, dan kita bilang di double gitu kan. Nah, setelah udah diselesaikan bond buying programnya atau quantitative easing-nya istilahnya, baru Fed ini mau naikkan suku bunga. Istilah gitu. Dan kenaikan suku bunga ini juga
nggak terlalu berdampak positif juga terhadap market kripto dan financial market juga. Nah, kita lihat dulu nih prediksi suku bunganya dulu ya. Awalnya, ini bukan awal, ini di bulan Desember nih. Di bulan Desember inilah prediction dari beberapa anggota Federal Reserve. Kita lihat nih, each square represent one Fed official judgment. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa di end of 2022, di akhir tahun 2022, banyak yang bilang bahwa suku bunganya ini mungkin sudah di sekitar 1% istilahnya. Ini banyak orang di 1%. Lalu di 2023 ini bahkan kita lihat ini 3 Fed official now thinks that rates could be as high as 2.1%, naik sekitar 2,1%. Gitu. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih dampak suku bunga ini terhadap market kripto. Jadi istilahnya begini, kalau kita lihat sekarang suku bunga di Amerika itu berapa? Suku bunga di Amerika kalau nggak salah 0% sampai 0,25% gitu di sini. 0% sampai 0,25%. Jadi istilahnya kalau teman-teman ada dana dimasukkan di deposito ke dalam bank, itu nggak berkembang dananya. Sedangkan inflasinya tuh tinggi sekali gitu. Aslinya berarti kita apa? Kita kehilangan value dari funds kita, value kita gitu ya, karena kemakan oleh inflasi. Makanya ini sekarang kayak stock market, market crypto itu lagi cukup positif. Kenapa? Karena orang-orang ini mau melawan inflasi dengan cara apa? Dengan cara investasikan dana mereka ke dalam aset-aset yang memberikan return lebih tinggi daripada inflasi. Gitu logikanya. Dan sedangkan kalau kita lihat sekarang, kalau misalnya suku bunga dinaikkan, berarti akan lebih banyak demand orang untuk memberikan funds mereka ke bank gitu, atau didepositokan lah istilahnya, karena kan udah ada bunga nih, istilah 1% lumayan lah gitu ya, atau bahkan 2% di tahun 2023. Nah, di sini berarti artinya apa? Artinya available funds yang awalnya itu bisa masuk ke dalam financial market, sekarang ini sudah sedikit berkurang. Itu adalah cycle-nya sih, ini monetary policy. Kalau kita lihat dari tahun, nah ini di bulan Desember ya, dia punya projection. Kalau kita lihat di bulan September, kita lihat nih, ini di bulan September, ini malah anggota Federal Reserve ini sedikit lebih konservatif, bahwa ini end of 2022 naik hanya sekitar 0,5 sampai 0,75% aja. Bahkan hanya ada 3 anggota Federal Reserve yang bilang naik sampai 1,625%. Jadi perbedaannya jauh sekali. Nah, apa yang bisa memperbedakan kedua table ini? Yaitu adalah inflasinya. Bahwa inflasi di Amerika itu bukan sedikit nih, udah terlalu tinggi dan agak nggak terkontrol gitu. Makanya mereka mau menaikkan suku bunga agar bisa lebih mengkontrol, karena semuanya itu berkaitan satu sama lain istilahnya ya. Lalu kita lihat lagi terakhir kali di bawah tentang Omicron atau varian baru Omicron, ini juga sudah masuk Indonesia ya, jadi harus hati-hati juga. Mr. Powell on Wednesday dia juga bilang Omicron ini dia identify as a risk, bahwa ini hanyalah resiko juga gitu ya, tapi dia belum ada bilang bagaimana caranya juga, karena mungkin dampaknya belum kelihatan langsung. Kira-kira seperti itu ya, dia belum terlalu ngomongin tentang Omicron sendiri, hanya bilang bahwa ini adalah resiko juga yang akan menimbulkan ketidakjelasan, uncertainty lah istilahnya ya. Tapi ada yang cukup positif juga di dalam tapering. Fed Chair Jerome Powell say he isn't concerned about crypto disrupting financial stability in the US. Jadi ini Federal Reserve punya chair, si Jerome Powell sendiri, dia bilang bahwa menurut dia crypto ini nggak akan disrupt atau tidak akan mengganggu stabilitas financial di Amerika. Jadi ini ya cukup good news, karena memang cukup ada trending topik juga nih tentang beberapa pro crypto, beberapa ada yang juga against crypto di Amerika. Ada yang lawan crypto, ada yang pro crypto juga. Sedangkan kalau Fed Jerome Powell bilang ya untuk sekarang sih masih belum disrupt lah, belum mengganggu lah. Jadi dia masih open aja. Dia juga bilang stablecoins can certainly be useful. Menurut dia stablecoin itu akan berguna dan lain-lain lah gitu ya. Jadi ini masih cukup positif juga kalau si Jerome Powell ngomong ini. Lalu yang cukup nggak terlalu positif itu sebenarnya ini aja sih, Bank of England. Jadi tadi kita bahas di Amerika, sekarang ini kita bahas di Eropa. Di Eropa, di Inggris, Bank of England ini sudah menaikkan suku bunga, dan European Central Bank atau ECB ini sudah reduce krisis era stimulus. Jadi stimulus-stimulusnya ini udah dikurangin. Jadi artinya money supply-nya itu berkurang lah. Cukup negatif juga sebenarnya di sini ya. Tapi ini dampak terhadap market crypto justru masih nggak terlalu berdampak dibandingkan dengan yang FOMC meeting Amerika gitu. Sekarang kita coba bahas kira-kira sekarang bagaimana sih keadaan market crypto di Bitcoin ya. Coba kita lihat, kita flashback dulu pada saat Federal Reserve nih. Kemarin sempat kita bilang di sini sell on rumor, buy on news. Apakah terjadi sell on rumor, buy on news?
sebenarnya kalau kita lihat dari sini jelas lebih teliti lagi di time frame 1 jam, ini kita bisa lihat nih menjelang FOMC meeting itu kan subuh dini hari kemarin ya, jam 1 jam 2. Nah, kita lihat nih jam 1 jam 2 ini memang Bitcoin ini malah pumpingnya cukup tinggi nih. Jam 1 jam 2 memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk Bitcoin. Gitu ya. Tapi nggak berhasil break dari resisten, itu aja sih. Jadi ya sekarang ini kembali lagi ke dalam 48.700. Karena memang kalau kita perhatikan secara time frame daily ya, apakah Bitcoin sudah bisa kembali melanjutkan kenaikan? Untuk sekarang Bitcoin belum break resisten apa-apa gitu. Jadi kita belum bisa bilang apakah Bitcoin bakal naik atau enggak. Ini salah satu tweetnya juga. Don't FOMO, jangan fear of missing out, karena kita lihat ini market crypto sudah naik, apakah kita nggak bakal turun? Jadi kita lihat dulu nih. Karena untuk sekarang keadaannya, kalau misalnya mau bullish, menurut si Vivian ya, dia bilang apa? Above 55k, di atas 55.000 kita bullish, artinya kita bisa naik lagi. Sedangkan kalau kita di bawah 42.000 itu bearish. We are ranging and unstable as of now. Memang kalau menurut saya juga ini masih belum stabil gitu ya. Tapi ini ya untuk bullish bearishnya nih setiap orang sebenarnya mempunyai konfirmasinya berbeda-beda juga nih. Konfirmasi saya juga sedikit berbeda walaupun ya hampir sama sih angkanya ya. Kita udah bilang juga bahwa kalau misalnya mau bullish ini key resistance untuk sekarang untuk Bitcoin di 53.000, kalau dia bilang ini 55.000 lah. Itu ya. Lalu kalau kita bilang juga indikasi bearishnya itu kalau misalnya Bitcoin break dari lower low sebelumnya, yaitu di sini nih di bulan September itu di sekitar 40.000, sedangkan kalau si Vivian dia bilang di 42.000. Ya hampir sama sih, 42.000 itu adalah di sini nih, di low previous ini. Kalau misalnya kita make a lower low dari sini, menurut dia tuh kayak seperti ini. Nah, ini bearish. Ya memang sih probability bearishnya lebih besar kalau misalnya kita seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, ini saya ada tambahkan garis yang baru ya untuk teman-teman yang suka update tiap hari. Untuk garisnya, ini agak sedikit lagging chartnya. Nah, oke, kita lihat dari sini garisnya. Yang warna putih ini kita bisa lihat bahwa ini menjadi resisten kecil dari Bitcoin. Kita lihat di sini. Bitcoin belum bisa break resisten ini, bahkan untuk pump sekarang ini Bitcoin masih belum bisa kembali naik lagi ke atas gitu. Mungkin Bitcoin masih bisa naik, mungkin dalam beberapa hari ke depan mungkin kita bisa tes di sini. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa break out dari resisten ini? Gitu, itu pertanyaannya. Kalau misalnya kita bisa break resisten ini, good news. Tapi masih ada beberapa resisten lagi sih yang kita harus break out lagi ya. Kita ada bilang di resisten yang cukup besarnya itu di time frame daily di sini harus break lagi, dan di 53.000 juga gitu. Jadi kita masih menunggu. Kalau ternyata ke reject, sebenarnya itu juga bukan situasi bearish juga sih. Kalau ke reject pun ya artinya kita memang masih konsolidasi dan memang cukup normal juga, karena menjelang akhir tahun banyak yang liburan, mungkin market akan sedikit lesu juga sih gitu. Jadi kita menunggu dia breakout aja, asalkan kita masih bisa cover di atas garis kuning inilah kira-kira ya, di garis kuning ini. Itu adalah di resistance line kita kira-kira di sini. Nah, ini adalah menjadi support line kita. Kita menunggu aja apakah dia bisa breakout atau enggak. Bahkan kalau seperti ini membentuk seperti pattern falling wedge dan akan cukup bullish kalau misalnya Bitcoin berhasil breakout ke atas. Kira-kira gitu. Kita update sedikit untuk Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance malah ini ada sedikit perbedaan ya. Kita ada sempat bilang mungkin Bitcoin bisa memberikan penguatan, tapi ternyata Bitcoinnya nggak terlalu kuat supportnya atau gasnya istilahnya ya. Jadi ini sedikit mengalami penurunan, tapi nggak apa-apa karena altcoins-nya memang cukup performing. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk membeli istilahnya itu, masih banyak beberapa altcoin yang cukup performing sih. Ini kita bisa lihat dari sini. Ada Ethereum juga cukup lumayan, Solana, Avalanche. Ini caranya, salah satu tips ya dari saya. Itu kalau teman-teman mau lihat kira-kira satu coin ini outperform Bitcoin atau enggak. Karena di sini kita mau lihat koin-koin mana sih yang lagi banyak flow of money masuk ke dalam coin itu. Salah satunya kalau saya lihat ini adalah Avalanche atau Avax. Ini cukup bagus tapi lagi tinggi sih. Mungkin kalau dia lagi turun mungkin teman-teman bisa lirik juga. Ini caranya itu seperti ini. Kita melihat Avax BTC gitu, Avalanche dengan Bitcoin, karena kita mau lihat nih kira-kira performance dia gimana. Dan kita lihat Avalanche lawan BTC ini kenaikannya tinggi ya. Dia breakout dan ini berarti outperforming Bitcoin. Ini salah satu konfirmasi yang bagus lah untuk Avalanche. Lalu kita bisa lihat lagi Ethereum BTC misalnya. Jadi kita lihat nih kira-kira satu altcoin ini performanya bagus atau enggak. Ethereum juga mengalami penguatan dengan Bitcoin. Kita lihat juga tadi ada Arweave dengan BTC. Nah ini Arweave dengan BTC juga breakout seperti ini ya. Hopefully bisa terus outperforming Bitcoin. Tapi ada juga yang masih belum outperforming. Jadi kalau teman-teman mau lihat
udahlah mau yang masih belum bergerak lah seperti Cardano, nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya, ini menunggu akumulasi lagi, karena kita lihat nih beberapa altcoin juga seperti Cardano ini belum bergerak. Kalau kalian sabar ya mungkin ini koin buat kalian juga sih. XRP, Bitcoin, kita lihat dari sini juga, ini juga masih akumulasi istilahnya ya, bukan berarti dia nggak gerak jelek artinya, tapi ini masih di dalam accumulation zone. Kira-kira itu aja sih untuk update Bitcoin dan beberapa altcoin. Mungkin nanti kita akan lebih fokus ke altcoin di beberapa video ke depan ya. Itu aja video dari saya. Mungkin kalau teman-teman nonton sampai akhir bisa komen kuning atau yellow di dalam kolom komentar ya. And see you in the next video. Bye bye.